Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang video kajian dari Ustadz Zuhrul Foboha. Kajian dari Yasin Hamani, yaitu pada halaman 4 sampai 5. Untuk itu, perkenalkan diri, nama saya Suraya Izzatul Abidah dan teman saya Faisalita Mangkir. Jadi, kita akan membahas kajian ini yang akan dibaca oleh Kak Faisal. Salah satu dari sebagian ubuyun nafsi adalah tidak bisa merasakan nikmat suatu ibadah, melakukan sholat tetapi tidak bisa merasakan nikmatnya sholat. Cara mengobati agar bisa merasakan suatu ibadah adalah satu, dengan menata keikhlasan atau ketulusan. Berarti kita harus ibadah itu harus dilakukan dengan tulus dan bersungguh-sungguh menghadap ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menata amalan-amalan sunnah, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Yang ketiga adalah menata niatnya. Niatnya itu harus tulus, syukur, hanya menghadap ridho kepada Allah, jangan untuk menghadap pujian kepada orang lain. Pada akhirnya nanti kita akan dikumpulkan dari kaum Nabi Adam sampai kaum akhir zaman untuk menunggu dalam pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menunggu pengadilan tersebut disebut ahlul mauqif. Menurut beberapa syekh tentang ahli mauqif, beliau menjawab, andaikan saya tidak termasuk mereka, saya yakin akan diampuni dosanya oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena saya langsung menghukumi, poinnya adalah beliau tidak berani sombong sehingga dirinya lah yang menjadi sebab murkanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi bagi menyembuhkan nafsu dengan mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah melihatnya melakukan segala sesuatu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suraya. Poin yang saya bacakan ada di antara nafsu adalah nafsu terlalu mencintai dunia atau hidup dunia. Jadi kita harus mematikan dunia tersebut atau cinta dunia dan digantikan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nafsu itu sifatnya suka barang-barang yang salah atau hal-hal yang kurang baik, mengarahkan diri kita untuk hal-hal keburukan. Jadi kita itu harus mengarahkan nafsu-nafsu pada hal-hal kebaikan agar menjadi
diri, bukan menyanjung-nyanjungkan diri sendiri. Sifat dasarnya manusia kan ingin menyanjung-nyanjungkan diri sendiri, atau intinya tuh menyombongkan diri lah. Itu tuh harus dihindari agar bisa menikmati manisnya suatu ibadah. Jadi kesimpulannya itu adalah, yang pertama itu adalah menuntut nafsu kita kepada hal-hal kebaikan, mengarahkan nafsu itu pada hal-hal baik. Intinya itu ya kita tuh harus mengendalikan nafsu kita supaya diri kita itu menjadi orang yang baik. Terus yang kedua itu adalah menyembuhkan nafsu dengan cara ya tadi menata niat, menata amalan-amalan sunnah. Terus yang ketiga itu adalah menata keikhlasan. Yang terakhir yaitu adalah mematikan nafsu cinta dirinya dan menggantikannya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir. Demikian isi pembahasan dari kajian Kitab Yasin Hamami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf yang tidak tersengaja, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.